Dalamnya hati orang itu nggak ada yang pernah tahu ya, bener banget teman-teman ya. Kita juga nggak bisa yang namanya nebak-nebak ya kan, emang tebak-tebak buah manggis. Bisa sih ya, tapi akhirnya dicapai sendiri, jadi lelah sendiri ya karena terlalu banyak tebak-tebakan ya kan. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai apa sih yang dia ingin katakan ya ketika nanti ketemu sama kamu. Dia. Mau ngomong apa? Coba ya teman-teman ya. Nanti kita coba denger ya. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I prepare the beautiful word for you. General reading, timeless reading, anytime kalian mau dengerin boleh ya. Umum buat siapa aja boleh ya. Yang penting mau yang namanya belajar mendengar, mau belajar terbuka, wawasannya juga dibuka ya. Selalu melihat dari hal-hal yang positif side ya. Dan juga mau belajar bareng sama Oracle Card Indonesia Soul Story pastinya. Oke ya teman-teman, kita baca sama seperti biasanya, kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya, 3 story. Kalian gak perlu pick a card, tidak perlu memilih cerita, tidak perlu yang namanya memilih kartu yang mana ya, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya yang kepingin ngomong itu nggak cuma satu orang doang gitu, tapi 3 orang ya yang ketemu tiba-tiba 3 orang gitu ya. Alright ya, kita baca teman-teman ya. Di story kamu yang pertama, cerita tentang kamu dan dia seperti apa. Kamu dan dia, kamu dan dia. Oops, right. Okay. Cerita kamu dan dia itu seperti apa sih ya? Cerita tentang kamu dan dia ya. Ada kartu balance di sini kalau kalian lihat ya. Ada kartu balance di tengah-tengah sini ya, teman-teman. Ada pengaruh dari Venus ya, Libra, teman-teman. Kalau dilihat kartu balance ini di relationship ya. Hubungan kalian itu dulu baper-baperan ya, terus habis itu juga sering kayak gini nih, sering merasa salah satunya berkorban lebih banyak gitu ya, salah duanya juga berkorban lebih banyak, jadi saling merasa bahwa dirinya berkorban lebih banyak ya, seperti ini. Lalu juga ada cerita-cerita terperangkap hasrat sesaat gitu kan, dan akhirnya menyesal kemudian ya teman-teman ya, cerita seperti ini. Lalu ada cerita tentang Divine Mother Manifest ya, Divine Mother Manifest. Cerita tentang kalian ya, cerita tentang kalian itu ada banyak hal-hal yang agak nggak bisa dipercaya tapi juga bisa dipercaya teman-teman ya. Dan hubungan ini juga hubungan selain baper ya, hubungan yang toxic relationship juga ya teman-teman, dan selalu yang namanya kamu atau dianya capek selalu mencari kebenaran terus-terusan gitu, mencari siapa yang benar, siapa yang salah, mencari benernya ceritanya kayak gimana gitu ya. Justru ini yang menghancurkan hubungannya kalian ya, seperti ini teman-teman. Nah, saling nggak percaya ya, saling merasa dirinya yang paling wow dan luar biasa banget, melakukan yang terbaik gitu ya. Ada Resplendent with Grace juga ini teman-teman ya, tentang halangan, rintangan di hubungannya kalian ya, seperti itu. Ini hubungan yang gak gampang ya, gak gampang karena strugglingnya luar biasa, terutama di antara kamu dan dia ya. Antara kamu dan dia ya, seperti ini ya ceritanya. Kamu dan dia adalah seperti ini ya kurang lebih. Lalu yang dia pingin katakan sama kamu ini hal positif atau negatif sih teman-teman ya. Yang dia pingin katakan atau pingin omongin sama kamu ini nantinya ya, adalah hal yang positif atau hal yang negatif. Ada Saturnus ya. Kalau dilihat ya beritanya kurang baik sih teman-teman ya, kurang baik. Dan ini ada potensi-potensi dia berusaha banget nyari kamu ya, mencoba mendekat ya, mencari cara gimana caranya gitu ya supaya ketemu gitu kan ya, seperti ini sih teman-teman. Kalau dilihat ya beritanya kurang baik sih, artinya yang dia katakan ini sih akan kurang baik gitu ya dampaknya ya, seperti itu. Lalu tentang apa sih sebenarnya yang dia pingin omongin ini gitu, yang ingin dia katakan ini. Oke. Alright, ada ego. Wah, belum sih udah kayak begini ya.
tentang egonya dia ya, tentang egonya dia yang dia akan katakan ini tentang egonya dia, tentang keinginannya dia untuk membuktikan sesuatu hal ya, tentang dirinya dia sendiri lah ya kayak gitu. Jadi merasa yang paling gitu ya. Ibaratnya di Let Love Transform ini ya, dia merasa bahwa cintanya dia tuh kering gitu ya, tidak terbalas, tidak merasa seperti itulah ya, merasa dia yang paling ini sendiri gitu. Merasa capek, merasa mau menyerah sama hubungan ini dan kena mental dan sebagainya ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan sepertinya dia yang paling menderita gitu ya. Jadi seperti ini ya. Dalam waktu dekat apa enggak sih ya? Yang ingin dia katakan ini dalam waktu dekat nggak sih? Ya, masih nggak sih ya, masih banyak disimpan sih teman-teman. Kalau dilihat di sini ya, kalau kita lihat Plutonya ini ya, ini masih lumayan lama sih ya, masih lumayan lama. Dia masih bisa masih bisa tetap sabar dengan kondisi yang seperti ini gitu. Padahal dia sendiri yang nyalahin dia kan. Sebaiknya tanggapan kamu apa? Apakah sebaiknya tanggapan kamu? Ya kita coba lihat. Oke, ada love ya. That means ya nggak usah terlalu dibawa ini teman-teman ya. Nggak usah terlalu dibawa baper. Nggak usah dibawa terlalu sensitif banget ya. Jangan sampai dia ngomong kayak gitu mood kamu jadi berantakan atau nggak karuan ya. Karena pastinya akan terjadi juga hal-hal yang nggak karuan juga teman-teman ya. Jadi jaga moodnya kamu tetap baik dan juga jagalah ibaratnya ketenangannya kamu ya ketika dia ngomong kayak begitu ya. Karena gini, menikah itu bukan hanya mengenai kamu atau dia ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang lain juga ya seperti itu. Jadi penting gak sih sayang sama pasangan? Penting ya, tapi membuat pasangan merasa disayangi juga penting. Nah kalau kamunya sendiri gak merasa disayangi sama dia dan dia gak merasa disayangi sama kamu, dan masing-masing dua-duanya gak mau belajar, terus buat apa bersama gitu ya. Kecuali dua-duanya mau belajar ya, ini baru lain perkara nih teman-teman ya, ini lain perkaranya. Oke lah ya seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya ego aja kalian bertahan ya, buat apa dong ya. Ya seperti ini teman-teman ya, tanggapannya kamu sebaiknya dipikirin dulu baik-baik ya. Lalu selanjutnya kita lihat di story yang kedua ya, cerita tentang kamu dan dia seperti apa. Kita coba taruh dulu ya di story yang pertama, kita menuju ke story yang kedua, cerita tentang kamu dan dia seperti apa. Oke, the clock of rise. Lalu juga cerita tentang kamu dan dia seperti apa. Ini hubungan-hubungan yang dirahasiakan, hubungan-hubungan yang ditutupin gitu ya teman-teman. Jadi hubungan yang sengaja nggak bisa diekspresikan ya, bisa jadi hubungan yang memang disembunyikan ya teman-teman ya. Ada cerita-cerita seperti ini sama dia ya, tentang kecapean banget ya menjalani hubungan ini ya, tentang harus menerima banyak hal padahal nggak bisa diterima juga gitu ya. Hubungan kamu sama dia ya, cerita-cerita kamu sama dia seperti ini. Jadi kecapean yang luar biasa ngejalanin satu hubungan yang kudu dan harus dan wajib kayak ditutup-tutupin terus-terusan ya. Ini bisa jadi hubungan yang disembunyikan. OMG. Ya seperti ini, hubungan yang selalu membuat kamu itu jadi harus berkata aku baik-baik saja padahal aku tidak baik-baik saja gitu ya. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja. Padahal kamunya gak baik-baik saja gitu, tapi kamu selalu denial bahwa kamu tuh kuat, bahwa kamu tuh berani, bahwa kamu tuh begini dan begitu ya di hubungan ini ya teman-teman ya. Padahal kamu sebenarnya mungkin remuk redam ya seperti ini. Jadi ya ya ini hubungan yang capek pakai banget ya seperti ini. Lalu yang dia mau katakan ini ya kalau ketemu sama kamu nanti gitu ya, ini positif atau negatif sih ya. Coba kita lihat positif atau negatif nih teman-teman ya. Sebenarnya ini tentang kalau dilihat di sini ya Jupiter bisa jadi positif loh teman-teman ya. Beritanya bisa, yang dia katakan ini bisa jadi positif. Nah nanti kita lihatnya ini tentang apa? Tentang apa coba ya? Ada freedom ya, tentang
tentang kebebasan yang menyelesaikan banyak hal, membebaskan kamu dalam situasi-situasi yang terikat gitu kan, yang benar-benar membuat kamu selama ini seperti terkekang ya, seperti nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sebenarnya ini ada plus minusnya ya tergantung cara atau sudut pandang kamu tuh seperti apa ya dalam memandang hal tersebut. Nah kita lihat ya, dalam waktu dekat nggak sih ya bakalan disampaikan sama kamu ya yang dia katakan ini dalam waktu dekat nih teman-teman ya, dalam waktu dekat yang baru akan disampaikan sama kamu ya, ada Mercury di sana. Lalu sebaiknya apa sih tanggapan kamu ya? Sebaiknya apa tanggapannya kamu? Oke. Ada family, ada secret convergence, dan juga ada blessing of Zahra ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, nanggapin apa yang akan dia katakan ya sama kamu akan jauh lebih baik kalau misalkan belajar untuk menjaga komitmen gitu ya, jaga komitmen ya. Kalau emang itu adalah sesuatu hal yang menurut kamu adalah sebuah hal yang prinsip ya teman-teman ya fokus sama apa yang memang kamu mau lakukan atau kejar dalam hidup. Kalau ini adalah hubungan yang membuat kamu capek ya, membuat kamu lelah ya, kuasai diri kamu, kuasai perasaannya kamu gitu kan, belajar fokus sama apa yang kamu mau lakukan ya, jaga komitmen, jangan tergoda gitu kan, jangan tergoda gitu kan, udah mantep, udah yakin ya udah gitu kan, ya udah gitu. Ada kebebasan kan, ada kebebasan. Tadi kita udah bahas ya di depan ya, bahwa akan ada kebebasan yang dia akan katakan tentang kebebasan baik dia ya maupun kamu ya, seperti itu. Lalu juga tentang jangan pernah memaksakan sesuatu hal itu terjadi menurut kehendaknya kamu ya, karena itu akan bakalan capek dan melelahkan, dan kamu pun sudah membuktikan hal tersebut gitu. Apalagi kalau misalkan kamu maksain sesuatu hal untuk tetap memiliki gitu kan, tapi padahal kamu tahu bahwa itu adalah hal yang susah untuk dimiliki ya, seperti itu. Lalu juga ada cerita tentang blessing of Zahra ya. Blessing of Zahra ini cerita mengenai nggak perlu yang namanya memaksakan kehendaknya kamu. Sekali lagi ya, kamu hanya menggaruk luka yang akan menambah luka yang lainnya lagi, berharap kamu mendapatkan seseorang yang baik, padahal mungkin sebenarnya ada yang jauh lebih baik yang dipersiapkan alam semesta ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu tuh nggak bisa yang namanya dipaksakan ya. Oke, teman-teman ya. Seperti ini di story kamu yang kedua ya. Selanjutnya kita menuju ke story yang ketiga. Story yang ketiga buat kamu, kita bakalan lihat cerita kamu dan dia itu seperti apa. Cerita kamu dan dia. Hancur hatiku menyanyi kau menjadi kabin-kabin setelah. Oke, ada secret ya, secret. Cerita-cerita mengenai kamu dan dia ya. Apa sih yang pernah terjadi gitu ya? Apa yang pernah terjadi? Nah, jebakan-jebakan di hubungan masa lalu, hubungan yang on off ya antara kalian berdua, yang baliknya lagi ke sono gitu ya, padahal mungkin ya mungkin kamu tahu gitu bahwa ini adalah hubungan yang kamu ngerti bahwa end up-nya akan seperti itu gitu, tapi diulangin terus-terusan gitu loh teman-teman ya, ketemu balik lagi gitu, padahal ya sebenarnya kamu ngerti bahwa ini adalah hal yang sangat capek banget gitu ya, yang lihat aja capek gitu, apalagi yang menjalani gitu kan ya. Lalu ada Whirling Goddess ya, ini tentang relationship yang bikin capek karena kamunya atau dianya akan selalu memahami terus gitu kan, menganalisa terus ya, selalu seperti itu. Padahal sebenarnya ya kalau dilepaskan ya pasti mungkin akan jauh lebih baik ya, tapi ya we never know ya, namanya juga hati dan perasaan gitu kan ya. Jadi susah kalau misalkan kita bicara tentang logika dengan hati dan perasaan, itu adalah definitely kalau kita nggak bisa kuasai diri ya pasti akan jatuh dan terjebak pada hal yang sama berulang kali ya, seperti itu. Lalu juga tentang pilihan hidup yang mesti dipertanggungjawabkan, ada karmik ya, tentang hubungan karma di sini ya, dimana memang harus ketemu ya, memang harus menyelesaikan hal-hal yang tertunda ya, seperti ini ya teman-teman. Ya,
Lalu yang dia ingin katakan ini adalah hal positif atau negatif sih ya, hal yang dia ingin katakan ini ya, ini hal positif atau negatif. Oh, ada Mars ya di sini ya. Bisa jadi ini berita yang kurang baik ya teman-teman ya, yang dia mau ucapkan ini adalah, atau yang mau dia katakan ya, ini adalah hal yang negatif ya atau kurang baik ya. Tentang apa? Coba kita lihat tentang apakah gerangan, tentang harapan-harapan ya, tentang harapan-harapan, tentang impian-impian ya, seperti ini teman-teman ya. Hope bercerita tentang hal-hal yang seperti ini ya, tentang apa sih, tentang harapannya dia ya, tentang melawan arus ya, tentang hubungan yang sangat melelahkan ini gitu, dimana dia ngajakin kayak ayo balik lagi gitu kan, dan akhirnya membuat kamu jadi menentang banyak hal ya di sekitarnya kamu ya, seperti ini. Dan sebenarnya ya kamu cukup tahu sih bahwa ini sangat melelahkan ya, sangat melelahkan banget ya, seperti itu. Dalam waktu dekat nggak sih teman-teman ya, dalam waktu dekat nggak sih ya, dalam waktu dekat atau tidak? Saturnus. Kalau dilihat di sini Saturnus ini ya sebenarnya lama ya, nggak deket-deket ini juga gitu. Cuman ya dia benar-benar berusaha banget ya, namanya mendekat sama kamu, dan benar-benar berusaha mencari, benar-benar berusaha banget buat deketin kamu ya. Ibaratnya kerja keras banget gitu ya, padahal kamunya mungkin udah deh gitu ya, tapi dianya berusaha banget loh teman-teman ya. Sebaiknya apa sih tanggapan kamu ya, kita coba lihat sebaiknya apa sih tanggapan kamu ya, kita lihat di sini. Bersiful Mother Jamal Illusion. Hati-hati terjebak ilusi, yang jelas ya, kamu seringkali terjebak dalam ilusi dan selalu kembali ke pola atau pattern yang sama gitu, terus-terusan bolak-balik ke situ-situ lagi, padahal itu sangat capek dan kamu tahu banget ya itu bakalan capek banget gitu. Hati-hati terjebak ilusi, dan hati-hati juga ya kalau misalkan kamu selalu berkorban gitu kan, dan dikorbankan dalam sebuah kondisi hubungan yang gak jelas ya. Jadi seperti on off itu kan gak jelas banget kan ya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi jangan berkorban untuk sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu adalah hal-hal yang sia-sia banget ya kan teman-teman ya. Mau waktu, emosi, perasaan jadi capek banget gitu ya, emang mau kayak gitu terus kan, gak mau kan ya, yuk ya. Lalu juga nih teman-teman ya, tentang ya ayo ya, ibaratnya lakukan hal-hal yang memang kamu mau kejar itu kan ya, kerja keras untuk hidup kamu sendiri ya, seperti itu teman-teman ya. Fokus ke hal yang memang kamu mau kerjakan atau lakukan ya, sementara fokusnya dirubah dulu teman-teman. Lalu juga ada cerita tentang Secret Soul Sister ya. Secret Soul Sister ini ya, mengingatkan kamu sih sebenarnya untuk apa, untuk ada hal-hal yang sebaiknya itu kamu nggak terus-terusan dipikirin terus gitu ya, larut dalam ilusi, larut dalam imajinasinya kamu sendiri, dalam kehaluan gitu ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal dimana mungkin yang kamu harapkan nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi ya biasanya alam semesta akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan ya apa yang kita inginkan. Mungkin path-nya berbeda, mungkin jalannya berbeda, tapi percayalah bahwa itu adalah hal yang terbaik, yang pasti nantinya hasilnya juga bakalan jadi baik ya. Alright teman-teman, ini adalah di story pertama, kedua, dan ketiga. Dan sebenarnya untuk siapapun yang bakalan nantinya mendekat dan mau bicara ya tentang apapun ya sama kamu ya, ketika ketemu sama kamu ya, kita berharap pastinya hal apapun yang akan disampaikan ya, end up-nya juga pasti akan jadi positif untuk kamu ya, kebaikannya kamu, karena alam semesta tahu yang terbaik untuk kita pastinya, right? Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story ya. Dan buat teman-teman yang mau dengerin per zodiak ya, per zodiak sesuai dengan zodiaknya kalian, silahkan meluncur ke Oracle Card Indonesia aja tanpa Soul Story, Oracle Card Indonesia ya, alright? Kita jumpa lagi di next video. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.